Kalau saudari sekalian siap dikukuhkan, ikutilah kata-kata saya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai Bunda PAUD Desa. Saya sebagai Bunda PAUD Desa. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Dan atas kemauan sendiri. Dan atas kemauan sendiri. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Satu. Saya akan mempertahankan. Saya akan mempertahankan. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Saya akan mendedikasikan diri. Saya akan mendedikasikan diri. Untuk menyumbangkan tenaga. Untuk menyumbangkan tenaga. Serta pikiran. Serta pikiran.
dan perhatian untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. Tiga. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bunda PAUD untuk kepentingan pengembangan dukungan, bantuan, perhatian kepada program-program pendidikan anak usia dini. Empat. Saya akan bekerja sama dengan berbagai elemen sekuler serta kemitraan PAUD untuk kepentingan pengembangan dukungan bantuan dan perhatian kepada program-program pendidikan anak usia dini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan memberkati saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang terhormat Bapak Camat selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Botindo Wele, yang kami hormati rombongan dari kabupaten, khususnya dari keempat Pokja 1, 2, 3, dan 4 yang sempat hadir, Badan Pengurus Tim Penggerak PKK tingkat desa yang sama saya hormati. Pada tempat yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkenannya sehingga pada hari ini kita boleh bertemu di tempat ini untuk mengikuti pengukuhan Bunda PAUD Desa tingkat Kecamatan Botindo Wele. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita menyadari bahwa pendidikan anak harusnya mulai sejak dalam kandungan ibu, yaitu 9 bulan 10 hari. Hari ini merupakan momen yang bersejarah bagi ibu-ibu Bunda PAUD desa yang barusan dilantik. Untuk itu baik, untuk itu saya mengajak ibu-ibu Bunda PAUD yang berbahagia hari ini agar semangatnya dan proaktif dalam mendukung dan meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan anak usia dini
atau yang disebut PAUD. Dan di antara ibu-ibu sekalian, banyak yang jadi pengelola PAUD, ada pembimbing, ada pengajar. Untuk itu, saya mohon setelah dilantik hari ini, mari kita kembali di desa masing-masing, kita kembangkan, kita tingkatkan, kita dukung. Jadi Kecamatan Butin Leobele ada 14 PAUD yang secara garis besar mungkin dari Takarai 2 PAUD, desa Takarai. Desa Periana 5 PAUD, Desa Butin Mamina 3 PAUD, Butin Selatan 2 PAUD, dan Babotin 3 PAUD. Dan dari situ saya mengajak ibu-ibu sekalian, terlebih yang berbahagia hari ini yang sudah dilantik, ibu Bunda PAUD, untuk mendukung, bekerja sama. Karena anak PAUD itu merupakan anak emas untuk dasar fondasi yang kuat untuk tingkat jenjang pendidikan berikutnya. Ibu sekalian, saya kira hanya sekian saja, karena kita menyadari bahwa kalau dalam pertemuan hadir atasan, kita tidak boleh banyak mengambil waktu. Untuk itu, saya akhiri arahan singkat saya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ya, izinkan saya untuk duduk dulu. Kita bicaranya sambil duduk saja, biar lebih santai. Ya. Baik, mungkin yang sangat saya hormati Bapak Camat Butin Leobele, kemudian di sini hadir juga Mama Kadis Pemberdayaan Perempuan, kemudian di sini yang hadir juga Ketua TP PKK Kecamatan Butin Leobele selaku Bunda PAUD Kecamatan Butin Leobele, kemudian pengurus TP PKK Kabupaten Malaka, kemudian pengurus Pokjanal Bunda PAUD Kabupaten Malaka, para kepala desa Kecamatan Butin Leobele mungkin yang sempat hadir, kemudian para ketua TP PKK selaku Bunda PAUD Desa Kecamatan Butin Leobele, dan singkatnya kita semua Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Betul tak? Betul. Oke, sekarang mungkin saya langsung. Pengertian dari PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Nah, saya ucapkan selamat dulu untuk mama-mama desa yang hari ini dilantik sebagai Bunda PAUD di desa masing-masing. Jadi dari pengertian PAUD ini kita bisa jabarkan bahwa pendidikan anak kita mulai seperti tadi Mama Camat sempat bilang dari usia dalam kandungan. Jadi kenapa dalam kandungan? Karena apa yang kita lakukan, tingkah laku mama selama dia mengandung anak itu, itulah yang akan menjadi sifat yang anak itu bawa ketika dia lahir.
Kadang-kadang mama waktu hamil emosi tinggi, anak lahir datang juga menangis tidak berhenti, betul tidak? Nah, jadi ketika hamil mungkin yang bawaannya emosi, yang bawaannya mungkin malas, itu dikurangi. Sehingga anak yang lahir dia bawa dengan beban dan sifat yang baik yang kita bawa semenjak kita hamil. Kemudian mungkin saya mau ingatkan juga kepada, mungkin sini ada pengelola PAUD dan guru PAUD, mungkin ada. Ya, saya minta kepada guru-guru, karena ini yang kita ajar adalah anak-anak di usia 3 tahun, 4 tahun, mungkin ada juga anak 2 tahun. Kalau di daerah kota-kota besar, biasanya anak 2 tahun sudah disekolahkan di PAUD ini. Nah, kita sebagai guru, bagaimana tingkat emosi kita? Kita gambarkan tingkat emosi kita itu harus lebih stabil. Karena kalau kita mengajar untuk anak-anak yang sudah SD saja masih repot. Iya kan? Apalagi yang SMA juga masih lebih repot, susah diatur. Apalagi anak-anak masih kecil, jadi butuh kesabaran yang ekstra. Jangan sampai anak baru minta permisi ke kamar kecil, kita sudah jengkel karena masih ada ajar anak yang lain. Anak menangis mungkin kita tidak sabar, sudah tunggu di luar, saya tunggu panggil telepon mama. Nah, gunanya kita sebagai ibu PAUD di mana? Kita kan sebagai guru, di mana harus mencontohkan yang baik, mengajarkan yang baik kepada anak-anak ini. Apalagi usia seperti usia PAUD ini, orang bilang golden age, usia emas, di mana semua karakter kita terbentuk. Jadi IQ-nya, EQ-nya, dan satu lagi apa itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, kemampuan bersosialisasi. Nah, kemudian satu lagi, pendidikan bukan hanya di sekolah. Anak-anak PAUD, di usia PAUD, mereka lebih banyak di rumah. Jadi saya minta tolong kepada mama-mama, ketika di rumah anak lebih banyak belajar dari apa yang kita lakukan. Perbuatan kita di rumah, mereka mencontoh. Karena di usia-usia seperti itu, mereka lebih banyak meniru apa yang orang besar lakukan. Jadi jangan sampai permisi, mama ada jengkel kadang, mama suka keluar kata-kata emas. Tahu tuh kata-kata emas? Anak tuh dia di sekolah akan pakai kata-kata emas. Masih usia kecil, dia sudah bisa kata-kata emas. Nah, itu yang kita ajarkan supaya jangan sampai anak-anak kita ini mencontoh kelakuan yang tidak terpuji dari kita. Kemudian lagi, contoh, bapak dan mama, tolong kalau bertengkar, jangan di depan anak-anak. Karena anak kecil ini dia merekam semua perbuatan kita. Sehingga ada satu contoh, waktu itu saya menghadiri Natal bersama anak saya di sekolah. Terus suster tanya, di sini anak-anak siapa yang bapaknya tidak hadir? Siapa yang mamanya tidak hadir? Ada yang angkat, saya bapak tidak hadir. Alasannya kenapa? Tadi bertengkar dengan saya mama. Nah itu contoh bahwa apa yang kita lakukan direkam oleh anak-anak. Mereka ini masih sangat polos. Ya itu mereka sangat polos. Sehingga karakter mereka terbentuk bukan saja di sekolah. Karena di sekolah cuma paling 3 jam paling lama. Tetapi di rumah lebih banyak. Nah, waktu mereka di rumah itu yang kita harus bentuk mereka menjadi anak-anak yang berperilaku baik, sopan santunnya ada, jadi etikanya terjaga, sehingga saat dia bersosialisasi di luar pun orang-orang akan menilai yang baik pula terhadap perlakuan yang dia buat terhadap sesamanya. Dari segi itu saya hanya minta guru-guru untuk tetap konsisten dalam mengajar. Ya, kemarin saya sempat kutip salah satu pesan dari Mama Bupati bahwa jangan lupa anak-anak diajarkan dengan bantuan alat peraga. Jangan hanya omong, karena kalau kita omong betul, tetapi kalau kita tidak ada alat peraganya, mereka ingat saat itu, nanti mereka main-main sudah ada hal-hal baru, mereka akan lupa. Jadi latih mereka mewarnai, latih mereka kalau bisa ada
apa orang bilang bongkar pasang atau apa, Tamiya atau apa begitu lah ya. Ya, itu membangkitkan mereka punya imajinasi. Jadi ada alat itu mereka susun-susun sehingga ada yang bisa jadi robot, ada yang bisa jadi burung, ada yang bisa jadi bangunan tinggi. Itu kan melatih imajinasinya mereka, sehingga karakter mereka terbentuk, cita-citanya mereka bisa berpikir ke depan. Anak saya ini kayaknya dia lebih suka buat gedung-gedung, dia gambar-gambar. Oh, mungkin cita-citanya ke depan menjadi arsitek. Jadi kita didik mereka sejak dini, sehingga karakter mereka terbentuk, kemampuan mereka kita gali, ke depannya kita bisa arahkan. Kira-kira anak saya ini lebih cocok kemana untuk pendidikan tingkat lanjut. Baik, mungkin dari saya hanya itu saja. Cuma saya mau tanya, dari 14 PAUD yang ada di Botin, apakah semua beroperasi? Semua jalan? Murid-muridnya juga dapat pembelajaran yang baik atau bagaimana? Mungkin mewakili salah satu mama guru dari 14 PAUD yang ada. Izin mewakili satu pengelola. Ya, satu pengelola boleh. Yang beroperasi dengan baik, karena ada beberapa di kecamatan yang kami sebelumnya sudah kunjungi, ada yang belum beroperasi karena terhambat sudah perizinan. Untuk BDR, tapi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Desa Babotin, saya punya PAUD Antonius Re. Jumlah murid ada 50. Hanya 50 orang ini namanya anak PAUD, tidak mungkin satu hari dihadir semua. Kadang-kadang sampai 30, 40. Jadi 30-40 itu kita 2 orang yang tutor setengah mati untuk kita atur. Jadi kami bagikan kelas A, kelas B. Jadi kami punya PAUD selama ini berjalan. Waktu itu kami BDR, itu kami merasa kesulitan. Kita kalau BDR di rumah itu karena anak sudah melekat dengan orang tua itu susah untuk kita. Jadi kami konsultasi dengan bagian PAUD, bidang PAUD, bisa kami belajar di sekolah. Yang penting kami ikuti protokol kesehatan. Jadi sekarang kami berjalan dengan lancar. Anak-anak juga hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berarti sudah efektif. Kan Ya. di sekolah-sekolah di kabupaten, di kota juga sudah efektif. Ya, sudah. Terus untuk kami punya di Bobotin sudah bisa. Itu murid-murid dari 50 itu dibagi 2 kelas. 2 kelas, kelas A, Dan kelas B. guru. Ya. 2 guru. Apa sehari-hari yang diajarkan ke anak-anak ini kurang lebihnya seperti apa, Mak? Itu sekarang kita belajarnya K13. Kami ada ini apa? RPPM, RPPH. Kita belajar sesuai dengan kondisi juga. Ada tema, ada. Jadi anak-anak itu jangan bosan. Ya. Lebih ke contoh bagaimana anak-anak terima itu pelajaran, kayak misalnya mama, ini saya mau misalnya mewarnai, mama tempel apa buat anak-anak mewarnai. Kayak misalnya tidak seperti kemarin kita mau mewarnai pisang kan warnanya hijau, warna kuning. Kuning itu masal. Iya. Itu maksudnya itu setiap hari bagaimana? Kita bimbing. Proses pembelajarannya itu masuk dalam itu ajaran yang Masuk. dulu itu toh? Ya, masuk. Hari Warna itu tiap hari materi yang sama atau tidak sama? Tidak sama. Kalau sama itu anak-anak PAUD yang bosan. Bukan bosan. Tiap hari saja pihaknya mewarna melulu. Contoh biasanya pembelajaran setiap harinya itu seperti apa? Kami menyusun huruf. Menyusun huruf dari huruf A, B. Habis itu kita mengajar ke huruf A itu contoh huruf A itu ayam. Jadi kita contoh huruf A, kita menyusun huruf ayam. Berarti huruf ayam itu huruf apa yang duluan? Dengan sendirinya kita bimbing orang bisa tahu. Ada alat peraganya? Ada. Ada bantuan BAP-nya ada. Kalau anak SD kan kita pakai papan tulis. Papan tulis, ada alat peraganya ada. Dia papan tulis dia habis hapus dia sudah lupa bentuknya seperti apa. Alat peraganya ada. Dapat bantuan BOP. Lengkap ya? Ya. Kalau lengkap saya rasa ya anak-anak PAUD Tidak bosan. Ya,
Ya. Dulu yang bosan karena tidak ada alat peraga. Nah itu Ha-ha. harus ada alat peraga sehingga anak-anak tidak bosan. Tidak bosan. Anak PAUD itu cepat bosan Bunda. Kalau dia tiap hari hanya kita mengajar yang sama saja dong tidak mau. Karena biasanya buah-buah yang langka di kita, Iya. mereka tidak tahu bentuknya Tidak seperti tahu. apa. Mereka hanya dengar nama melon seperti begini, tapi bentuk melon tidak ada. Tidak tahu. Kita Jadi mengajar kalau ada dia. buah, contoh melon ini melon begini, Seperti ini. Anggur seperti anggur ini. seperti ini. Buah pisang, buah mangga seperti ini. Baik. Kalau kayak susun-susun begitu tidak ada. Apa di bongkar pasang? Pasang ada. Ada juga. Jadi kemampuan anak-anak Bongkar diasah pasang. itu. Binatang ke binatang gajah. Kita sebongkar itu bisa pasang kepala jari gajah. Nanti jalan. Terima kasih Mama. Ya oke. Baik, mungkin dari saya hanya itu saja. Tadi saya lupa di awal, sebenarnya saya mau sampaikan permintaan maaf dari Mama Bupati selaku Bunda PAUD Kabupaten Malaka. Beliau hari ini ada hadir di pertemuan kunjungan kerja dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil, sehingga beliau mewakilkan saya untuk hadir di tempat ini. Baik, itu saja dari saya rasa. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak karena sudah menjamu dan menerima kami dengan baik. Selamat siang untuk kita semua.